Halo semua, nama saya Bivitri Susanti. Kali ini saya sebagai salah satu dari guru berbudi akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan di kabupaten, kota, dan provinsi. Seperti yang telah saya jelaskan di video mengenai sistem pemerintahan desa, kita mulai dari pemerintahan desa atau kelurahan, kemudian di atasnya ada kecamatan, kemudian di atasnya lagi ada kabupaten atau kota, itu satu tingkatan. Kemudian di atasnya lagi ada provinsi. Nah, kali ini saya akan membahas di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi. Dalam menjalankan pemerintahan di kabupaten, kota, dan provinsi, perlu ada pembagian tugas juga supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Maka ada dua bagian di pemerintahan yang menjalankan tugas yang berbeda-beda. Yang satu itu disebut dengan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, atau pemerintah provinsi, itu yang di atas. Dan mereka seringkali disebut dengan istilah eksekutif, karena mereka mengeksekusi rencana-rencana untuk menjalankan pemerintahan. Dan mereka ini tugasnya ya misalnya merencanakan apa saja yang harus dilakukan di wilayahnya masing-masing, entah itu kabupaten, kota, atau provinsi. Kemudian mereka juga harus menjalankan rencana-rencana tersebut. Misalnya ada berapa jembatan yang mesti dibangun dalam tahun ini, atau ada berapa rumah-rumah ibadah yang harus dibangun, atau sekolah, dan lain sebagainya. Nah, bersisian dengan pemerintah, ada yang kita sebut dengan lembaga legislatif. Jadi kalau yang tadi eksekutif, ini legislatif. Saya yakin kalian sering mendengar istilah dewan. Kepanjangannya sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kita biasa singkat dengan DPRD ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Tapi memang biasanya disingkat dewan. Nah, dewan ini atau lembaga legislatif itu berurusan dengan mewakili suara kita sebagai rakyat. Jadi mereka akan membantu eksekutif atau pemerintah untuk merencanakan misalnya apa saja yang harus dibangun dan lain sebagainya, mengawasi kerja pemerintahan, dan kemudian juga tentu saja mendengarkan suara kita, apa yang kita perlukan untuk menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Nah, itulah sekilas mengenai bagaimana pembagian kerja di lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi. Indonesia adalah sebuah negara yang luas
dan menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. DPR juga punya beberapa hak nih, Danang. Yang pertama, hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Aku tahu yang ketiga, yaitu hak menyatakan pendapat. DPR punya hak untuk menyatakan pendapat tentang kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Lembaga politik yang ketiga adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan badan legislatif atau pembuat undang-undang di Indonesia. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi sama, yaitu 4 orang. Bagaimana dengan presiden dan wakil presiden, Lula? Presiden dan wakil presiden juga termasuk lembaga politik, Danang. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Wahai Lula, izinkan aku menyebutkan urutan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Coba Danang, sebutin siapa aja. Yang pertama, Presiden Bapak Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta. Presiden yang kedua Bapak Soeharto. Bapak Soeharto menjabat selama beberapa periode, sehingga didampingi oleh beberapa wakil presiden, yaitu Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bapak Adam Malik, Bapak Umar Wira Hadikusuma, Bapak Sudarmono, Bapak Tri Sutrisno, dan Bapak B.J. Habibie. Kemudian Bapak B.J. Habibie menjadi presiden ketiga di Indonesia. Dilanjutkan dengan Bapak Abdurrahman Wahid atau biasa disapa dengan Gus Dur sebagai presiden keempat. Pada saat menjabat, Bapak Gus Dur didampingi Wakil Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden kelima di Indonesia, sekaligus satu-satunya wanita yang pernah menjadi presiden di Indonesia sampai saat ini loh. Beliau didampingi Bapak Hamzah Has sebagai wakil presidennya. Presiden keenam di Indonesia adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Bapak Yusuf Kala dan Bapak Budiono yang mendampingi beliau menjabat selama 2 periode. Yang terakhir dan kini masih menjabat sebagai presiden di Indonesia adalah Bapak Joko Widodo, atau akrab dipanggil dengan nama Jokowi. Bapak Jokowi menjabat dengan didampingi oleh Bapak Yusuf Kala sebagai wakil presiden.
Lalu, apalagi Lula lembaga politik di Indonesia? Selanjutnya ada kekuasaan kehakiman, Danang. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan melakukan tugas peradilan terhadap orang-orang yang melanggar hukum. Kekuasaan kehakiman terbagi atas dua lembaga peradilan, yaitu peradilan umum meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Lalu peradilan khusus meliputi Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang terakhir ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK akan diserahkan kepada DPR RI, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Wah, ternyata banyak juga ya lembaga politik di Indonesia. Meskipun banyak, tapi semuanya bekerja bersama demi menjaga kesejahteraan dan ketertiban penduduk Indonesia. Bener banget, Danang. Karena itu kita harus menghormati para pemimpin kita dan menaati setiap peraturan yang sudah dibuat demi kebaikan kita bersama. Benar-benar, aku bangga menjadi rakyat Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Halo teman-teman, tahukah kamu bahwa setiap negara memiliki lambang negara yang bentuknya berbeda-beda? Lambang negara menggambarkan kedaulatan, kepribadian, dan identitas nasional dari suatu negara. Kali ini, kita akan belajar mengenai lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Pancasila itu dari bahasa apa sih? Pancasila itu asalnya dari bahasa Sanskerta, Bol. Panca berarti 5, dan sila berarti dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar yang merupakan landasan dari negara Indonesia. Kalau salah satu sila itu dihapus atau hilang, maka bukan Pancasila namanya. Oh, begitu ya. Lalu kenapa Pancasila harus dilambangkan dengan burung Garuda ya, Pipo? Iya, karena burung Garuda melambangkan negara Indonesia yang besar dan kuat. Selain itu, warna emas pada burung Garuda juga melambangkan kemegahan dan kejayaan. Jadi, warnanya tidak bisa kita ubah sembarangan, Bol. Oh iya, lambang burung Garuda juga memiliki makna lain loh. Wah, apa itu? Bulu sayap yang ada pada burung Garuda berjumlah 17 helai. Bulu ekor berjumlah 8 helai. Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai dan bulu leher berjumlah 45 helai. Coba tebak, kalau disatukan, angka-angka tadi melambangkan apa? Aku tahu, tanggal kemerdekaan Indonesia ya. Betul, 17 Agustus 1945, tanggal kemerdekaan Indonesia. Selain itu, di dada burung Garuda juga terdapat tameng atau perisai. Pada perisai itu terdapat gambar bintang segi 5, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, juga padi dan kapas. Wah, gambar-gambar itu pasti simbol dari kelima sila Pancasila ya, Pipo. Betul, Bol. Urutan simbol-simbol sila Pancasila adalah dari tengah, kemudian ke kanan bawah, dan selanjutnya berputar melawan arah jarum jam. Kalau tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di bawah itu artinya apa ya, Pipo? Nah, tulisan itu memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu juga, Bol. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Tulisan itu diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, yaitu seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Nah, di Pancasila ini ada ajaran-ajaran yang dapat dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, Bol.
Perkenalkan Garuda Pancasila. Sang Garuda gagah lambang pemersatu negara Indonesia. Namun siapakah sosok Garuda sebenarnya? Benarkah burung Garuda memang benar-benar ada? Di seluruh dunia ternyata ada 2 negara yang menjadikan Garuda sebagai lambang negara. Tapi kalau dibandingkan, Garuda milik Indonesia memang lebih terasa burung banget. Mungkin inilah yang sering bikin kita penasaran. Jangan-jangan Garuda ini memang sejenis burung. Tapi coba kita lihat dulu Garuda Pancasila mula-mula yang dirancang oleh Sultan Hamid II. Masihkah terasa burung banget? Kalau kita lacak sejarahnya, sosok Garuda Pancasila bisa jadi memang terinspirasi dari Garuda, hewan mitos tunggangan Dewa Wisnu. Garuda adalah makhluk setengah burung, setengah manusia yang pemberani. Dan karena Wisnu adalah dewa pemelihara, sejak dulu Garuda juga dianggap sebagai lambang kemakmuran. Jadi sebelum Indonesia sebetulnya ada yang jauh lebih dulu memakai Garuda sebagai lambang, yaitu Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. Karena lahir dari mitologi dan cerita rakyat, si Garuda mungkin cuma bisa kita temui di candi-candi, pasar seni, dan juga internet. Tapi rupanya Indonesia punya satwa khas yang sangat mirip dengan Garuda. Siapa dia? Beri salam pada elang Jawa. Burung satu ini emang mirip banget sama Garuda sampai-sampai dinobatkan sebagai satwa nasional Indonesia. Lihat saja jambulnya, warna bulunya, tapi jangan dinaikin juga ya. Sayangnya, elang yang sempat merajai langit Jawa Barat dan Jawa Timur ini udah makin jarang kelihatan. Selain karena siklus berkembang biaknya lama, habitat elang Jawa juga makin sedikit. Akhirnya elang Jawa kesulitan mencari mangsa karena mereka sayangnya nggak doyan bakso. Akibatnya populasi elang Jawa semakin terancam punah. Jumlah mereka saat ini bahkan tinggal beberapa ratus ekor saja. Untuk itu kita tetap perlu melestarikan para elang Jawa ini. Jangan sampai anak cucu kita cuma bisa lihat Garuda di tembok kelas saja. Dan seperti biasa, terima kasih.